Menjadi ibu tidak bisa hanya bermodalkan fisik seorang wanita, tapi harus menggunakan otaknya, harus menggunakan logikanya, harus menggunakan ilmu dan memahami. Itulah yang dikatakan al-ummu madrasatul ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari saya sudah sibuk ya teman-teman, karena mau ada seminar parenting yaitu mengenai LGBT, bahasan yang menurut saya sangat menarik. Nah, ini saya pagi-pagi sudah bikin sarapan bubur untuk si kakak yang baru siuman dan juga bikin sayur. Nah, ini saya sudah sampai ya, kebetulan acaranya ini ada di SD Cordova Cikarang ya teman-teman. Bagi orang Cikarang mungkin tahu ini SD-nya di sebagai apa, di mana gitu ya. Dan SD Cordova ini cukup familiar, dikenal di mana-mana. Nah, ini saya sudah telat teman-teman sebetulnya, karena di rumah kalau masih ada si kakak pasti kan semuanya harus dipersiapkan, apalagi si kakak kan baru habis sakit. Jadi saya nggak bisa beli sarapan langsung, jadi harus masak gitu teman-teman. Ini saya sedang menuju ke lantai 4 ya, lumayan capek teman-teman, ini harus melalui tangga sampai ke lantai 4. Nah, menurut saya kalau dari bahasannya ini sangat menakutkan ya teman-teman untuk anak-anak kita. Zaman sekarang itu udah benar-benar seperti gambaran akhir zaman ya teman-teman, karena seks itu udah bukan hal yang tabu lagi buat kita semua ya teman-teman, dan ada baiknya menurut saya anak itu sejak dini diperkenalkan yang namanya seks ya, seks edukasi ya teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus vulgar dengan bahasa anak-anak yang juga tidak bahasa yang tidak sembarangan ya teman-teman gitu. Karena biar bagaimanapun di zaman sekarang ini banyak sekali pengaruh-pengaruh dari lingkungan, dari pergaulannya, bahkan dari tontonan yang sangat berbahaya gitu teman-teman ya. Nah, ini saya sudah di lantai 4 dan di sini saya registrasi dulu ya teman-teman. Setelah itu langsung masuk. Baiklah teman-teman, nanti kita dengarkan aja ya parentingnya, menyampaikan dari pembicara tentang LGBT lebih jelasnya, dan saya juga belum begitu paham teman-teman, jadi kita saksikan bersama aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan banyak hal yang kita kupas tentang parenting, yaitu hubungan kita dengan anak, tentang keluarga kita, tentang ibu, tentang pola asuh. Pokoknya banyak bahasan di sini ya teman-teman, karena tentang kehidupan kita. Seperti itu. Baiklah teman-teman, yuk kita tonton yuk. Menjadi sumber daya manusia terbaik, menjadi pemimpin agama Allah, memiliki karakter yang berkualitas, bukan menjadi sosok yang tidak berguna untuk agamanya, untuk dirinya, untuk keluarganya. Ya, mari menjadi sudah masuk kepada idealisme multimedia karena yang dirusak otaknya. Sekali lagi, yang dirusak oleh kaum LGBT adalah otak anak-anak kita. Kok bisa Umi? Karena mereka isme. Mereka adalah isme, organisasi dunia, Gozul Fikri, yang memang dibentuk untuk merusak apa Bu? Merusak generasi muslim. Merusak generasi muslim. Makanya terus berkembang. Makanya kita mendapatkan support pendanaan dari negara-negara yang memang sangat membenci muslim.
Sampai kapanpun mereka tidak akan rela kita menjadi seorang muslim. Cuma ada dua isme yang memang ada di dunia ini. Muslim wa ghairu muslim, muslimnya non ya. Oke. Sekarang 23 negara sudah mengizinkan LGBT itu hadir di negaranya masing-masing. Dan kita kecolongan, Indonesia kecolongan, karena ulang tahun LGBT pertama di Indonesia justru dilakukan di GOR sini. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu kan? Ya. Dan itu jumlahnya ribuan. Ya. Begitu cerdasnya mereka bergerak. Ingat, mereka isme. Mereka adalah sebuah organisasi. Ibu jadinya ini. LGBT itu terjadi karena ada kecenderungan perilaku abnormal dari seksualnya. Psikologi itu kan artinya ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa dan gejala-gejala perilaku. Nah, LGBT itu adalah kesalahan dalam perilaku. Bisa dipahami? Kekeliruan dalam perilaku seksualnya. Berarti bisa dirubah enggak? Bisa dirubah tidak? Tadi sudah saya katakan, bukan takdir, tetapi adalah munculnya gejala abnormal perilaku seksualnya. Kalau perilaku bisa dirubah tidak? Karakter, transfer mental yang sehat. Ayah kan bekerja rasional, ibu bekerja perasaan. Kalau ibu mendominasi, yang ada anak itu nangis aja, cengeng aja, anak laki-laki cengeng aja. Oke, maka ada didik itu serahkan kepada ayah yang semuanya nasi rasional. Ya. Jadi bonding itu bukan tentang frekuensi. Sering ketemu tapi tidak berkualitas. Harusnya adalah kualitas baiknya. Kalau hanya bisa bertemu 3 hari, udah sama ayahnya aja dari Jumat Sabtu Minggu. Ibu mundur. Jangan Pak iri-iri. Jangan Pak iri-iri. Nanti udah gede itu sama teman-temannya enggak bisa. Ibu udah cukup kan Senin sampai Kamis, Jumat sampai Minggu sama ayahnya. Atau dari pagi sampai sore sama bundanya. Setelah lepas dari dia bekerja sama ayahnya, nggak ada pemarahannya, capek kan? Jangan. Ya ibu lihat kalau suami yang sadar, suaminya yang soleh, pulang ke rumah itu untuk mendidik anak dan istrinya, bukan untuk berbakar. Ajak ngomong bininya, ajak ngomong anaknya. Mata-mata bapak-bapak pulang kantor itu dia ini waktunya mitain ayah pulang kerja. Sabtu juga begitu, ini waktunya mitain ayah. Minggu juga begitu, bingung itu juga bisa saya. Jangan ya. Apa sih kegiatan apa sih yang quality time buat seorang ayah? Kalau dia anak laki-laki, olahraga. Suami saya nih, aduh, ada sekali olahraganya, jogging.
Apa maksud jolongin? Ajak. Ayah bermain ya besok ya sekeluarga. Udah nggak usah mikirin masak. Udah nggak usah mikirin